Jumpa lagi dengan saya, Romo Blas Harmin. Dalam tayangan YouTube ini, kita akan menyaksikan aneka renungan singkat dan homili. Harapan saya ialah bahwa setelah menyaksikan tayangan ini, iman saudara-saudari sekalian bertumbuh dan berkembang, menghasilkan buah yang berlimpah. Dalam tayangan YouTube kali ini, saya akan memberikan homili singkat mengenai perayaan Kamis Putih pada hari ini. Baiklah, pertama-tama mari kita bersama-sama mendengarkan Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus, tulisan Santo Yohanes. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali homili ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda cerita tentang lukisan
perjamuan Yesus yang sangat terkenal itu yang dilakukan oleh pelukis terkenal Leonardo da Vinci. Pada saat ia ingin melukiskan lukisan perjamuan itu, dia kesulitan untuk mencari figur yang akan dilukisnya. Akhirnya dia menemukan seorang pemuda yang cakep, yang lembut, yang manis, yang ganteng tentunya, dan berambut panjang seperti Tuhan Yesus. Lalu dia melukisnya di Kapel Sistina di Roma. Dia sangat puas dengan hasil lukisan itu. Tetapi pada giliran berikutnya dia kesulitan untuk melukis muka Yudas Iskariot. Rasul-rasul lain gampang dia melukiskannya. Karena itu dia berusaha untuk mencari seorang figur yang mewakili temperamen Yudas Iskariot sebagai seorang pengkhianat, sebagai seorang penjahat, sebagai seorang yang muka duit. Dia kesulitan untuk mencarinya. Lalu dia pergi ke suatu tempat pengadilan dan menemukan seorang terdakwa di sana. Lalu setelah sidang pengadilan, dia mencari orang tersebut, lalu kemudian membawanya ke Kapel Sistina, lalu kemudian melukiskan wajah Yudas Iskariot dengan figur penjahat. Dan dia berhasil melukiskan itu. Tapi sementara dia melukis lukisan itu, tiba-tiba orang itu menangis terseduh-seduh. Leonardo da Vinci berkata, "Mengapa engkau menangis, hai saudara?" Lalu dia mengatakan, "Apakah Tuhan lupa bahwa beberapa tahun yang lalu Bapak memanggil saya ke tempat ini dan melukis wajah Tuhan Yesus Kristus." Saudara-saudara yang terkasih, ceritanya sampai di situ. Tapi apa yang saya mau katakan ialah bahwa dosa merubah manusia yang suci terbaptis menjadi seorang pengkhianat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil yang diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15 tadi yang dibacakan pada perayaan Kamis Putih menyampaikan kepada kita beberapa hal penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah tindakan pembasuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal itu tidak lazim dilakukan pada zaman itu. Seorang pemimpin membasuh kaki bawahannya atau murid-muridnya. Tetapi itu yang dilakukan oleh Yesus. Murid-murid tidak setuju dengan hal itu. Tetapi kemudian Yesus berkata, "Kalau kamu tidak mau kakimu dibasuh, maka kamu bukan muridku." Lalu setelah membasuh kaki, Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Membasuh kaki satu sama lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita teringat akan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Bahwa dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di sini kita berbicara tentang kesederhanaan Allah itu sendiri. Dulu dosen filsafat saya, Pater Joseph Pinochet, mengatakan bahwa Allah itu sederhana.
Dan memang kesederhanaan Allah itu kita lihat ketika peristiwa inkarnasi itu. Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dan dia lahir di kandang yang hina dan bukan di istana yang megah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita merayakan Hari Kamis Putih pada hari ini, kita disadarkan bahwa kita dipanggil untuk saling melayani satu sama lain. Melayani tanpa pamrih, melayani tanpa perhitungan untung rugi, melayani tanpa memandang status sosial, agama, suku dari saudara-saudari yang kita layani. Kita melayani dengan penuh kasih, kita melayani dengan penuh cinta, sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang kita renungkan dari bacaan Injil tadi ialah Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Yesus makan bersama dengan mereka. Saudara yang terkasih, sekarang kita semua diminta untuk tinggal di dalam rumah kita masing-masing. Untuk berada bersama dengan keluarga kita masing-masing. Makan dan minum dengan keluarga kita masing-masing. Pemerintah, gereja menghimbau itu agar kita tidak terkena bahaya virus corona COVID-19. Inilah kesempatan bagi kita sekalian untuk membangun suasana cinta dan kasih di tengah keluarga kita. Bahkan tahun ini, tahun 2020 ini, kita tidak merayakan perayaan Trihari Suci di gereja paroki kita masing-masing. Kita diminta untuk merayakannya di dalam keluarga kita masing-masing. Pasti ini menyedihkan kita. Pasti kita merasa ada sesuatu yang kurang di dalam penghayatan iman kita. Tapi itulah keputusan pimpinan gereja kita yang harus kita taati. Mari kita mengambil manfaat, mengambil makna dari perayaan ini ketika kita merayakannya di dalam keluarga kita masing-masing. Di depan radio, atau di depan televisi, atau gadget kita, dengan live streaming, misa-misa, ibadat Jumat Agung. Kesempatan bagi kita untuk membangun kebersamaan di dalam keluarga, untuk saling mencintai, untuk berkomunikasi dari hati ke hati, untuk merencanakan apa yang terbaik yang harus kita bangun agar keluarga kita menjadi keluarga yang sejahtera lahir dan batin, menjadi keluarga yang beriman kuat meski berada dalam tantangan sekalipun. Saya yakin dan percaya Yesus hadir di dalam keluarga kita masing-masing ketika kita merayakannya dengan penuh iman dan kepercayaan. Yesus sendiri berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Karena itu janganlah kita kecewa. Mari kita merayakannya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Mari kita merayakannya dengan khidmat sambil kita merenungkan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita semua, yang menyelamatkan dunia, yang kita yakin mampu juga mengalahkan virus corona COVID-19. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam perjamuan ini, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus, menjual Yesus, keluar dari komunitas cinta kasih yang sudah dibangun oleh Yesus Kristus. Kita tidak tahu
mengapa Yudas Iskariot melakukan hal itu. Tapi kemudian kita tahu bahwa dia sangat menyesal akan perbuatannya itu. Lalu kemudian sampai dia menggantungkan diri. Kita ingat akan pepatah yang mengatakan, sesal dulu pendapat, sesal kemudian tidak berguna. Melalui perayaan Kamis Putih dan peristiwa Yudas Iskariot menjual Yesus, kita diingatkan supaya kita jangan menjadi pengkhianat di dalam komunitas kita. Janganlah kita menjadi pengkhianat di dalam keluarga kita masing-masing. Janganlah kita menjadi pengkhianat di dalam gereja kita. Kita diminta untuk teguh di dalam iman dan kepercayaan kita akan Yesus Kristus yang diutus oleh Allah sebagai penyelamat dunia ini. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui Dia kita sampai kepada Bapa." Hendaklah itu menjadi keyakinan dasar kita, sehingga kita tidak terpengaruh oleh siapapun juga. Kita terpengaruh oleh harta benda, kita tidak terpengaruh oleh uang, kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain, untuk begitu saja meninggalkan iman Kristiani kita. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Yudas Iskariot. Lebih baik baginya kalau dia tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, itulah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada saudara-saudari dalam mempersiapkan diri kita untuk merayakan perayaan Kamis Putih pada hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga Anda masing-masing. Hadir di dalam keluarga kita masing-masing ketika kita penuh iman dan kepercayaannya merayakannya pada malam hari ini. Saya ingin menutup homili saya dengan memberikan berkat bagi saudara-saudari sekalian. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.